Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sehat ibu-ibu? Masya Allah, semoga ibu-ibu hadirin semua di acara pagi hari ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga panjang umur dalam sehat walafiat dan lancar semua urusan bunda kita dunia dan akhirat. Hadirin semua di acara pagi hari ini, saya sangat hormat bertemu dengan majlis ta'lim ini, tetapi mohon maaf saya tidak bisa tersebut satu persatu nama hadirin di acara pagi hari ini, tetapi semoga anda sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقى إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، hadirin semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat Al-Quran, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا dha'iqatul maut. Setiap makhluk ibu-ibu rahimakumullah akan mati dan meninggal dunia. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ayat ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apakah kita akan mati? Ya Allah, apakah kita termasuk di ayat ini dan nanti kita meninggal dunia juga?" Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ayat lain untuk memastikan kepada pertanyaan malaikat kepada Allah. Allah Jalla fi'ulah berfirman di ayat Al-Quran di ayat lain,
kullu syai'in halik illa wajhah. Setiap makhluk, ibu-ibu rahimakumullah, yang di langit, apa yang di bumi, dimanapun berada, semuanya akan mati dan meninggal dunia, kecuali Allah Jalla fi'ulah, Al-Hayyu alladhi la yamut, biyadihi al-khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Sesungguhnya kalian akan mendapat pahala amal salih di hari kiamat nanti. Pahala salat, pahala zikir, pahala qiyamul lail, pahala silatul arham, pahala hadir majlis ilmu, pahala belajar Al-Quran. Semua pahala amal salih yang kita sudah melakukan, melaksanakan selama kita hidup di dunia, nanti kita akan mendapat hasilnya di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, dan barang siapa dengan amal salih yang sudah melaksanakan selama hidup di dunia, bisa geser jauh dari siksa neraka, bisa menghindari dari azab jahannam di akhirat, faqad faz, orang ini akan bermenang, artinya orang ini akan selamat di akhirat. Semoga ibu-ibu hadirin semua di acara pagi hari ini selamat dunia dan akhirat, dan menjadi ahlu surga di hari kiamat nanti tanpa hisab. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan dunia ini, ibu-ibu rahimakumullah, sia-sia. Dunia ini akan selesai. Umur kita di dunia ini juga berbatas. Sesuai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis sahih, "A'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa minhum ma yazid." Artinya, umur umat Islam, usia umat Islam di antara standarnya di antara 60 sampai 70 tahun. Ini yang standar. Ada yang kelebihan dan ada yang kurang juga. Makanya ayat ibu-ibu rahimakumullah, umur kita di dunia ini berbatas. Mau hidup berapa tahun? 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, akhirnya kita akan mati dan meninggal dunia. Jadi dunia ini, ibu-ibu rahimakumullah, umur kita di dunia ini berbatas. Dunia ini akan selesai, akan hangus, akan pergi. Tetapi mungkin ada yang bertanya juga, kalau dunia ini akan selesai, akan pergi, dan umur kita juga berbatas di dunia ini, mengapa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di dunia ini? Apa tujuan hidup kita di dunia ini, ibu-ibu rahimakumullah? Allah Jalla fi'ula sudah jelaskan kepada kita di dalam Al-Quran juga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat Al-Quran tentang tujuan hidup kita di dunia ini. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan makhluk manusia, ayah bunda kita rahimakumullah, tujuannya yang terutama di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma uridu minhum min rizq. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ingin dari rezeki kita yang kita mendapat dari kerja kita, dari usaha kita. Wa ma uridu an yut'imun.
Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ingin juga makanan atau minuman dari kita. Karena apapun ibu-ibu rahimakumullah yang kita milik di dunia ini, semua rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin apa dari kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin hati kita mendekat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin hati kita mendekat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin hati kita mendekat amal salih. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin hati kita berlumba-lumba dengan kebaikan. Karena inilah tujuan hidup kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Tetapi ibu-ibu rahimakumullah, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapat jalan istiqamah, jalan lurus petunjuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana kita bisa mendapat ibadah yang sempurna kepada Allah? Kita setiap majlis, setiap masyarakat Indonesia berdoa kepada Allah. Apa doa kita, Syekh Mahmud? Semoga sukses dunia dan akhirat. Dari mana kita mendapat doa ini? Dari imam madhab kita. Kita ikut madhab siapa? Al-Imam Syafi'i. Betul sekali. Ada yang tahu Al-Imam Syafi'i lahir di kota mana? Saya dari Palestina. Dari kota Bekasi. Bukan. Kota mana? Gaza. Al-Imam Syafi'i juga lahir di kota Gaza. Apa kata-kata imam madhab kita Al-Syafi'i rahimahullah? Man arada dunya fa'alayhi bil-Quran. Wa man arada al-akhirah fa'alayhi bil-Quran. Wa man arada dunya wal-akhirah fa'alayhi bil-Quran. Pertama, barang siapa ingin milik dunia ini, ingin lancar semua urusan di dunia ini, harus ikut Al-Quran. Yang kedua, barang siapa ingin milik akhirat, artinya selamat di akhirat, harus juga ikut Al-Quran. Yang ketiga, barang siapa ingin milik dua-duanya, milik dunia dan akhirat, harus juga ikut Al-Quran Al-Karim, Kitabullah. Berarti ibu-ibu rahimakumullah, sukses kita dunia dan akhirat jika kita hidup bersama Al-Quran. Lancar semua urusan kita dunia dan akhirat jika kita hidup bersama Al-Quran. Mudahkan semua urusan kita dunia dan akhirat jika kita hidup bersama Al-Quran. Apapun yang kita ingin mendapat selama kita hidup di dunia ini, kuncinya adalah Al-Quran juga. Contohnya, jika kita ingin hidup nyaman, aman, tenang, kuncinya adalah Al-Quran juga. Jika kita ingin mendapat banyak rizki, luas rizki, kuncinya adalah Al-Quran. Jika kita ingin mendapat keturunan salih dan salihah, kuncinya adalah Al-Quranul Karim. Berarti ibu-ibu rahimakumullah, di dalam Al-Quranul Karim banyak bermanfaat kepada kita. Tetapi bagaimana hidup kita bersama Al-Quran? Bagaimana hidup kita bersama Kitabullah Subhanahu wa Ta'ala? Saya ingin bertanya kepada ibu-ibu hadirin semua. Yang ingin jawab mohon izin angkat tangan. Kapan ibu-ibu terakhir membaca Al-Quran? Silakan. Tadi subuh. Oh barusan, Masya Allah, luar biasa. Yang lain? Terakhir kapan? Tadi pagi. Gimana? Habis salat duha. Yang lain? Habis salat subuh. Baik ibu-ibu. Pertanyaan saya yang kedua, kapan ibu-ibu terakhir pegang handphone? Baru? Usah. Berarti jarak paling dekat terakhir membaca Al-Quran apa pegang handphone? Pegang handphone pasti. Apa maksudnya Syekh Mahmud? Maksud saya, ibu-ibu rahimakumullah, seperti kita perhatian dengan handphone kita juga. Saya cuma kasih salah satu contoh. Seperti kita perhatian dengan handphone kita, lebih utama kita perhatian dengan urusan kita dan selamat kita di akhirat.
Tetapi mungkin ada yang bilang, Syekh Mahmud, saya pegang handphone bukan untuk main. Saya pegang handphone, saya urus urusan kerja saya di kantor, atau ada yang urus urusan anaknya yang ingin berangkat sekolah, atau ada yang hubungi suaminya. Silakan, tidak masalah ibu-ibu rahimakumullah. Ingin urus urusan apapun, bebas, tidak masalah. Tetapi jangan sampai urusan kita yang di dunia ini lebih utama daripada urusan kita di akhirat. Karena semua urusan kita, ibu-ibu rahimakumullah, yang di dunia, untuk dunia saja. Yang baru bisa bermanfaat kepada kita sesudah kita meninggal dunia adalah amal saleh kita yang kita melaksanakan selama kita hidup di dunia. Karena ibu-ibu rahimakumullah, kita belum tahu sampai kapan juga kita hidup di dunia ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat Al-Quran, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Kita belum tahu apa yang terjadi besok. Dan kita juga belum tahu kapan dan di mana kita akan mati dan meninggal dunia. Oleh karena itu, orang muslim, orang mukmin harus selalu berbanyak amal salih supaya kapan saja datang malaikatul maut dijemput ajal kita, kita sudah di dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu rahimakumullah, jika kita hidup bersama Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan turun banyak rahmat kepada kita. Apa tujuan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala? Ini yang kita bisa masuk surga dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan rahmat kepada kita. Kita belum tahu dengan amal apa yang kita bisa masuk surga Al-Firdaus. Setiap kita membaca Al-Quran, setiap kita membaca satu huruf Al-Quran juga, Allah subhanahu wa ta'ala akan balas 10 kebaikan untuk setiap huruf. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai hadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi'ashri amthaliha, wallahu yudha'ifu liman yasha. Barang siapa membaca satu huruf dalam Al-Quranul Karim, maka orang ini akan mendapat 10 kebaikan. Bukan alif lam mim satu huruf. Ini contoh dari Rasulullah. Bukan alif lam mim satu huruf, tetapi alifun harf, lamun harf, mimun harf. Berarti di satu kata aja alif lam mim berapa kebaikan ibu-ibu? 30 kebaikan. Apalagi kalau kita membaca satu halaman, satu surat, satu juz Al-Quranul Karim dari Al-Fatihah sampai An-Nas, pahalanya banyak ibu-ibu rahimakumullah. Tetapi mungkin ada yang bilang, Syekh Mahmud, saya belum pintar membaca Al-Quran. Orang yang belum pintar membaca Al-Quran malah mendapat 2 kali pahala. Kok bisa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis sahih, "Walladhi yaqra'u al-Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alayhi shaq falahu ajran. Ajrul qira'ati wa ajrul masyaqqah." Dan barang siapa atau pertama orang yang pintar membaca Al-Quran, al-mahiru bil qira'ati ma'as safaratil kiramil barrah. Orang yang mahir, yang pintar, dia sama malaikat safara kiram barrah. Tetapi orang yang bacaannya patah-patah dan putus-putus dan capek membaca Al-Quran, tetapi selalu usahakan, orang ini akan mendapat 2 kali pahala. Pertama, pahala baca Al-Quran. Yang kedua, pahala usaha belajar Al-Quran. Berarti luar biasa. Tetapi pasti atau kadang-kadang kita ingin membaca Al-Quran, takut kita salah membaca Al-Quran jadi berubah
maknanya ayatul Quran. Jadi kita takut, langsung datang bisik-bisik asyaitan kepada kita. Kok selalu kamu salah sih? Kamu bacaannya gak pernah benar. Jadi gimana? Kita pikir dengan sendiri gitu. Jadi gimana? Jadi langsung syaitan juga lanjut bisikannya. Kamu gak usah baca daripada kamu salah mulu sih. Kita udah tutup Al-Quran, taruh di lemari lagi. Terima kasih syaitan ya, kasih nasihat kepada saya, malah mendapat dosa. Itu bisikan syaitan, ibu-ibu rahimakumullah. Tetapi orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang ingin serius belajar Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memudahkan insya Allah subhanahu wa ta'ala untuk membaca Al-Quran. Kalau kita masih belum mampu, belum bisa untuk membaca Al-Quran dengan bacaan yang lancar, tidak masalah. Tetap kita mendapat pahala atau dua pahala seperti hadis Nabi SAW. Ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jika kita mendengar tausiah Syekh Mahmud di pagi hari ini, tetapi kita masih ragu-ragu juga, kita masih belum pasti ingin kembali untuk membaca Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran, saya mau ingatkan hadirin semua ayatullah subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla fi'ulah berfirman di ayatul Quran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِهِ, barang siapa tidak membaca Al-Quran, tidak menghafal Al-Quran, tidak support Al-Quran, adalah hidup yang susah, adalah hidup yang berantakan di dunia ini sebelum azab di akhirat. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan orang ini ibu-ibu rahimakumullah di hari kiamat menjadi a'ma. A'ma artinya, ada yang tahu? Buta. Betul sekali. Orang ini yang jarang membaca Al-Quran, yang jauh dari Al-Quran, tidak ingin belajar Al-Quran, mensupport Al-Quran, di hari kiamat menjadi buta, tidak bisa melihat. Kemudian orang ini juga ibu-ibu rahimakumullah, di hari kiamat bertanya langsung kepada Allah, ya Allah, mengapa saya menjadi buta ya Allah? Qala rabbi lima hasyartani a'ma, ya Allah, mengapa saya menjadi buta? Ketika saya masih hidup di dunia, masih bisa melihat ya Allah. Ketika saya masih hidup di dunia, bebas mau kemana-mana ya Allah. Keliru saya apa ya Allah? Salah saya apa ya Allah? Allah subhanahu wa ta'ala jawab langsung kepada orang ini, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Kami sudah turunkan Al-Quran Al-Karim kepadamu ketika kamu masih hidup di dunia, ketika kamu masih santai di dunia, tetapi kamu lupa sama Al-Quran Al-Karim di dunia, tetapi kamu lupa sama amal saleh di dunia, tetapi kamu
lupa sama Allah subhanahu wa ta'ala di dunia, makanya Allah juga lupa sama kamu di hari kiamat, makanya kamu menjadi buta, tidak bisa melihat. Wa na'udzu billahi min dzalik. Semoga ibu-ibu hadirin semua di acara pagi hari ini menjadi ahlul Quran. Dan semoga anak muda dan anak cucu juga menjadi min hafal Al-Quranul Karim, menjadi anak salih dan salihah ya Rabbal Alamin. Baik hadirin semua yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kami dari tim BWA Badan Wakaf Al-Quranul Karim datang hadir di acara pagi hari ini pertama-tama untuk silaturahim sama majlis ta'lim ini, sekaligus untuk mengajak ibu-ibu hadirin semua yang punya niat untuk mengajak dua orang tua beserta anak menjadi ahlu surga di hari kiamat nanti. Bagaimana salah satu caranya Syekh Mahmud? Mari kita support Al-Quran, mari kita mendukung Al-Quran, mari kita berwakaf Al-Quranul Karim di BWA Badan Wakaf Al-Quran. Tetapi buat apa kita harus wakaf Al-Quran, Syekh Mahmud? Yang belum tahu, saudara kita, saudara muslim yang berada di Indonesia setiap tahun mencapai atau membutuh sekitar 6-7 juta Al-Quranul Karim ke seluruh Indonesia. Tetapi bagian pedalaman Indonesia, karena kalau di kota-kota ini tugas pemerintah, tetapi BWA untuk mengantar Al-Quran atau sampaikan Al-Quran ke daerah pedalaman di Indonesia untuk saudara kita yang tidak punya Al-Quran. Bagaimana caranya Syekh Mahmud? Sebelum saya menjelaskan kepada ibu-ibu bagaimana caranya bisa ikut wakaf Al-Quran Karim di BWA Badan Wakaf Al-Quran, mari kita melihat beberapa video menjadi saksi ketika tim kami BWA lagi mendistribusi Al-Quranul Karim di beberapa daerah di Indonesia, supaya ibu-ibu hadirin semua juga mengerti dan paham uang kita sesudah kita infak, uang kita akan sampai ke mana? Tim kami akan sampai ke lokasi yang tempat tepat sasaran biiznillah subhanahu wa ta'ala. Kepada timnya, silakan memutar videonya. Semua saat ini tim BWA bersama Pak Badri akan menuju desa Sungai Lisai. Dari sana akan distribusi Al-Quran. Sungai Lisai ini merupakan salah satu desa yang ada di pelosok Kabupaten Lombok. Begitu terus perjalanan tim BWA untuk membagikan Al-Quran ke seluruh pelosok Indonesia. Jadi salah satu hambatan dijalankan. Ya ini nih. Ya, nah ini. Akhirnya ini lawan tinggal jangan sungai. Jadi salah satu hambatan kita itu kalau masuk ke pedalaman, ya seperti ini salah satunya. Belum lagi kayu-kayu itu pada muncul dari dasar sungai. Jadi memang perlu aktifnya dan tingkat resikonya juga bisa ya. Bahwasanya mereka harus mengeluarkan biaya sebesar Rp700.000 untuk mendapatkan Al-Quran. Kita lihat kondisinya memang memprihatinkan. Ini tidak ada sampulnya dan kemudian juga kalau di sini cuma juz 30 dan tidak ada lagi kita lihat di depan dan di belakangnya sudah sampai. Insya Allah Quran yang ada ini akan kita ganti dengan Al-Quran dari amanah daripada Wakif BWA. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sedang
naik perahu insya Allah subhanahu wa ta'ala akan menuju pesantren untuk anak-anak menjadi menghafal Al-Quran. Bahwa ada distribusi Al-Quran dengan BWA bismillah subhanahu wa ta'ala. Ini perjuangan kita di dalam sungai saat ini. Insya Allah semoga yang distribusi Al-Quran dan wakaf Al-Quran mendapat pahala. Orang-orang yang berjuang itu semua termasuk ditolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita sedang perjalanan menuju desa Gurungai, desa Semuntai, Kecamatan Sepau. Alhamdulillah tadi kita dari Kabupaten Sinta setelah melakukan perjalanan selama 3 jam dan kondisi jalannya ya seperti kalau kita melihat bahwasanya rintangannya ya ini jalan yang berubah. Mulai malam yang alhamdulillah pada kita 17 orang yang dimana kita melakukan berbagai kegiatan di sana. Yang pertama adalah melakukan asyhadu an la ilaha illallah. Melakukan sunatan masal pada malam tadi, kita akan melakukan bagian zakat. Tak lupa yang penting bahwasanya kita kesana itu akan membagikan Al-Quran. Alhamdulillah, saya sudah kegiatan kita pagi ini. Mari kita tutup pertemuan kita dengan membaca Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.